Apakah benar karma ini dikatakan sebagai hukum alam? Apakah karma ini dikatakan sebagai hukuman dari Tuhan? Apakah karma berlaku kepada orang yang tidak melakukannya? Contohnya seperti karma dari ayah bisa terkena kepada anak-anaknya. Apakah karma dari kakek nenek moyang kita akan terus menjalar sampai keturunan-keturunan seterusnya? Atau yang sering kita katakan karma 7 turunan. Dan sering dikatakan masyarakat jika ayahnya kurang baik, seperti bermabukan, tindak kekerasan kepada istri, maka kelak anak perempuannya akan merasakan hal yang sama dari suaminya, sebagaimana ayahnya memperlakukan kepada istrinya. Apakah itu benar? Sama sepertinya air yang tumpah ini. Ketika kita menumpahkan air dari gelas ini, kemudian tidak hanya meja yang merasakan basahnya, tetapi lantai juga ikut merasakan basahnya. Yang berarti bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak bagi keturunan yang lain. Ras, suara apa itu? Hah? Nggak ada, Mak. Kok ada suara sumpah? Inti dari semua pertanyaan tadi adalah tentang karma atau hasil perbuatan. Tapi agar lebih jelas jawabannya dan tidak merambat kemana-mana, mari kita menjelaskannya berdasarkan pertanyaan yang tadi saja. Yang pertama, apakah benar karma dikatakan sebagai hukum alam? Jawabannya adalah iya. Dalam agama Hindu, konsep karma adalah fundamental. Karma adalah hukum alam yang menyatakan bahwa setiap tindakan, baik itu pikiran, perkataan, maupun perbuatan, memiliki konsekuensi yang sesuai. Ini yang berarti bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan akan memiliki efek atau balasan yang sesuai, baik dalam kehidupan ini ataupun di kehidupan selanjutnya dalam siklus reinkarnasi. Kemudian, yang kedua, apakah benar karma ini dikatakan hukuman dari Tuhan? Tentu saja tidak. Dalam pandangan Hindu, karma bukanlah hukuman dari Tuhan. Tuhan ataupun Brahman dipandang sebagai kekuatan yang adil dan tidak memihak, yang menegakkan prinsip-prinsip dharma atau kebaikan. Karma adalah hasil alami dari tindakan kita sendiri dan bukanlah hukuman dari Tuhan. Kemudian, yang ketiga, jadi karena pertanyaan yang ketiga, keempat, dan kelima saling terikat, maka kita satukan saja penjelasannya. Yang mana pertanyaannya adalah, apakah karma berlaku kepada orang yang bukan melakukannya? Contohnya seperti apakah karma dari ayah akan dirasakan oleh anaknya? Begitu pula karma dari nenek moyang, apakah akan terus turun-temurun ke generasi selanjutnya? Atau mungkin yang sering kita kenal sebagai karma 7 turunan. Lalu sering dikatakan banyak orang, jika seorang suami bertindak tidak baik terhadap istrinya, maka anak perempuannya juga akan merasakan hal yang sama dari suaminya sebagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Apakah benar? Jadi, karma tidak hanya berlaku kepada individu yang melakukan hal tersebut, tetapi juga dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya dan keturunan mereka. Dalam hal ini, jika seseorang melakukan perbuatan yang negatif, efeknya akan mempengaruhi keluarga mereka dan keturunan mereka. Bahkan dalam beberapa kasus hingga 7 generasi ke depan. Ini disebut sebagai karma keturunan ataupun karma 7 turunan. Konsep ini sering ditemukan dalam kepercayaan Hindu, di mana mereka percaya bahwa perbuatan buruk dari kakek nenek moyangnya ataupun orang tuanya dapat mempengaruhi kehidupan keturunan mereka. Konsep karma 7 turunan atau karma yang mempengaruhi keturunan hingga 7 generasi ke depan memang ditemukan dalam beberapa ajaran Hindu dan kepercayaan dari masyarakat Hindu. Namun, penting untuk diingat bahwa konsep ini lebih merupakan bagian daripada tradisi dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun daripada ajaran yang konsisten di seluruh spektrum Hinduisme. Dalam beberapa aliran Hindu,
terutama yang lebih terkait dengan tradisi kesusastraan dan kepercayaan populer, konsep karma yang mempengaruhi hingga keturunan 7 generasi ke depan diterima secara luas. Namun, dalam aliran-aliran lain dari Hinduisme, konsep ini mungkin tidak ditekankan sekuat itu, atau bahkan mungkin tidak sama sekali. Hindu adalah agama yang sangat beragam dengan banyak aliran, masing-masing memiliki penekanan dan interpretasi yang berbeda terhadap konsep seperti karma. Misalnya, jika seorang ayah bertindak tidak baik terhadap istrinya, maka anak perempuannya mungkin akan merasakan hal yang sama dari suaminya di masa depan sebagai konsekuensi dari tindakan ayahnya terhadap ibunya. Lalu, bagaimana jika anaknya adalah anak laki-laki? Apakah akan mendapatkan hal yang sama? Bahkan banyak juga ditemukan kasus meskipun seorang ayah melakukan tindakan yang buruk, tapi anaknya tidak melakukan perilaku yang sama seperti ayahnya, dan bahkan masa depan anak tersebut jauh berbeda dari ayahnya. Namun, penting diingat bahwa konsep karma bukanlah sanksi yang statis atau terbatas pada satu kelompok orang. Sama halnya seperti yang ada tertulis di dalam Rigveda dalam Mandala 10, Adhyaya 117, Sloka 6. Di sana ada dikatakan, "Sesungguhnya anakku, kalian berdua akan hidup lama. Engkau anakku, rawatlah keturunanmu. Para dewa menghasilkan para dewa lainnya. Keturunan bangsawan melanjutkan." Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa tindakan individu memiliki dampak pada keturunan dan kelangsungan garis keturunan. Dalam sloka ini juga mengingatkan bahwa pentingnya menjaga keturunan dan mewariskan nilai-nilai yang baik kepada mereka, yang dapat dihubungkan dengan konsep karma, yang berarti bahwa setiap perbuatan kita mempengaruhi dunia di sekitar kita dan juga garis keturunan kita. Ya, mungkin itu saja beberapa penjelasan dari pertanyaan tadi. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman ataupun kerabat-kerabat agar dapat mengetahui pengetahuan Dharma. Ya, jangan lupa follow TikTok Sembagi Arutalharats, dan jangan juga lupa untuk subscribe channel YouTube Sembagi Arutalharats agar terus memberikan dukungan kepada saya dalam membuat video-video seperti ini. Jika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya memiliki pertanyaan seputar dengan materi, memberikan tambahan ataupun mempertanyakan tentang materi lain, agar bisa mengisi kolom komentar di bawah ini. Ya, mungkin demikian kali ini, and see you. Bye-bye.